Aja sudah mulai. Mulai juga lah. Segala hiruk pikuknya masuk. Portal Madura merawat. Aja. Ngapain? Portal Madura merawat jurnalisme damai untuk NKRI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di KJS Talk. Kali ini bersama, harus diakui dia adalah salah satu jurnalis senior di Kabupaten Sumeneb dan sekaligus perintis media online pertama di Kabupaten Sumeneb. Ada dua pertanyaan random yang bakalan kita tanyakan. Penting dijawab, Mas. Kayaknya menarik. Oke. Yang pertama, postingan Mas Hartono ini selalu menarik dan menghibur, baik itu di Instagram atau di WhatsApp. Itu sekedar gimmick kah atau memang bawaan lahir? Postingan selalu asik gitu sebagai cowok nontonnya. Itu spontan aja, pas lagi mau ya kita posting aja gitu. Jadi nggak pernah ini harus bagus dong gini enggak. Spontan aja, mungkin orang-orang melihatnya bagus ya nggak tahu juga kita. Spontan aja. Oke. Lebih milih terkenal atau lebih milih hidup kaya? Saya mending sederhana, semuanya ada sehingga menjadi terkenal. Nggak masuk pilihan itu. Milih terkenal atau milih kaya hidupnya? Kita milih hidup sederhana. Sederhana berarti semuanya sudah ada. Jadi untuk bisa dikenal dari sederhana saya pikir lebih bagus lah. Sederhana kemudian bisa terkenal ya? Bisa seperti itu lebih bagus lah. Ketimbang terkenal tapi hancur di belakang. Oke. Mas, portal Madura itu dibangun sejak kapan online-nya? Ini sebenarnya sejarahnya itu berangkat dari kegalauan sebenarnya, bukan hanya saya gitu, teman-teman pada waktu itu sama jurnalis. Tahun berapa? Itu 2013. Oke. Jadi itu berangkat dari kegalauan, saya pikir teman-teman media yang sering ngumpul di depan Label Misem, Kampung Sumeneb itu kita ngopi, diskusi tiap malam. Penting nggak penting kita ke sana ngumpul. Nah, ketika ngumpul mesti ada ide cemerlang dari teman-teman dan itu karena spontanitas terjadi. Nah, pada waktu itu karena posisi saya sudah pulang ke Sumeneb, posisi lebih baik di Sumeneb, akhirnya teman-teman ayo kita bagaimana seandainya ada media online yang kita garap bersama, kira-kira gitu. Ada 5-6 orang ketika itu semuanya wartawan gitu kan, di berbagai media, akhirnya diskusi itu menjadi cikal bakal awal. Orang-orang yang ada di situ siapa saja kayaknya? Alhamdulillah sampai hari ini sebagian besar masih bergelut di dunia jurnalistik. Ada Ketua BWI Sumeneb Mas Joni, Mas Roni, itu juga bagian dari yang kita ajak diskusi di sana. Karena pada waktu itu sama-sama wartawan di lapangan. Ada lagi dari teman kabar Madura pada waktu itu Mas Firman, dan kebetulan hari ini tetap bersama kita di bagian IT Mas Firman. Terus juga ada Mas Munir. Mas Munir ini pada waktu itu masih di Radar Madura, sekarang menjadi anggota KPU di Bangkalan. Itu ide yang muncul di teman-teman akhirnya menjadi diskusi. Akhirnya final bahwa memang ada dan Hartono yang harus menggarap dan dijalankan. Kira-kira bahasanya seperti itu. Suka duka tahun awal apa saja? Tahun awal saya pikir saya sangat menyenangkan karena pada waktu itu tantangannya satu. Apa? Pada waktu itu di Sumeneb belum ada media online. Madura ya umumnya nggak ada, cuma ada satu di wilayah Bangkalan. Pada waktu itu kita cek itu dan itu tidak tiap hari memposting berita, hanya sekedar ada. Kira-kira Tahun 2013 ya? 2013. Oke, terus? Sekedar ada. Dan kebetulan saya pada waktu itu banyak pindah-pindah dari media besar. Kami dapat ilmu dari sana. Akhirnya kita jalan, satu niatnya kita akan menyambungkan suara warga Madura yang ada di rantau. Bahasa sederhananya apa ya? Ini wadah silaturahmi dengan mereka, karena warga Madura ada di mana-mana termasuk di luar negeri itu. Flashback sebelum ke portal, berarti pengalaman jurnalistik profesional pertama di mana saja? Saya memulai setelah lulus kuliah itu, setelah lulus kuliah S1 di Pondok Pesantren Al-Qoya, saya menganggur 1 tahun. Jadi saya menata ekonomi dalam 1 tahun itu. Di mana? Di Batu Putih, di kampung gitu ya, di Batu Putih. Saya mencoba untuk mendalami ilmu pertanian ala orang tua, karena memang orang tua saya dari keluarga petani gitu kan. Cuman pada waktu itu kayaknya agak susah karena saya suka menulis sejak di pondok. Ini kok enggak tersalurkan. Akhirnya ada lowongan kerja di radio. Radio apa?
di Pesona 2000 baru. Oh, ke Kaliangan? Ke Kaliangan. Setiap hari? Setiap hari. Sebagai reporter. Oh, sebagai reporter. Sebagai reporter. Alhamdulillah, karena Radio Pesona 2000 itu bagian dari jaringan Radio 68 Jakarta. Saya sampai 1,5 tahun di situ dapat pelajaran banyak menjadi seorang reporter, dan saya punya pengakuan yang sangat memungkinkan tiap hari untuk ngirim berita ke Radio 68 Jakarta. Saya di Pesona 2000 itu 1,5 tahun. Habis itu pindah ke kantor berita Antara 3 tahun, di Detikcom 3 tahun, Surabaya Post 3 tahun. Habis itu saya pulang dulu ke Sumenep, resign sementara sambil mengisi waktu. Saya masuk di RRI itu sekitar 4 bulanan. Pernah di RRI? Pernah di RRI, dan saya memang diminta untuk tidak berhenti. Oh, karena saya begini, saya ke sana kan bukan melamar dong. Kalau misalnya ada ruang untuk saya ngirim berita dong, saya mau ngirim. Ya nggak apa-apa. Saya ke sana, jadi ilmu radio yang pertama kali itu kita munculkan lagi. Akhirnya saya bisa improve di sana bareng sebentar. Sebenarnya sih pengen melanjutkan terus, karena pada waktu itu udah kenal semua gitu teman-teman di lapangan, karena sudah saya juga lama di lapangan teman-teman. Jadi saya nggak ada kesulitan ketika itu untuk membuat bikin berita radio, dan saya langsung diproting di Pro 2-nya. Ketika membangun portal itu berarti terakhir ada di Surabaya Post itu atau sudah resign? Setelah dari RRI. Oh iya, setelah RRI. 4 bulan setelah RRI. 4 bulan setelah RRI kita resign, kita banyak diskusi bagaimana membicarakan tentang Madura. Selama 7 tahun, biasanya dalam mengelola media online, persoalan-persoalan apa yang sering dihadapi? Yang jelas orang mungkin sebagian kecil melihatnya bahwa portal sudah dalam posisi stabil dan tidak ada persoalan dengan keuangan, kira-kira itu. Karena kita sadari dunia jurnalistik juga tidak lepas dengan bisnisnya. Okay. Nggak mungkin lah kita bisa hidup jalan terus kalau bisnis medianya itu nggak jalan. Jadi sampai hari ini alhamdulillah belum ada siapapun menjadi panding tetap bulan, baik itu dari partai politik, tokoh politik, atau lembaga apapun. Sehingga teman-teman kita bangun ini bersama-sama dengan teman-teman karyawan dalam posisi tidak ada orang yang misalnya dong saya nggak makan, lu minta ke sana misalnya, nggak ada sampai hari ini. Jadi teman-teman sepakat kita besarkan bersama, akhirnya pola pikir itu akhirnya mampu Portal Madura bertahan sampai hari ini. Selama menjalankan Portal Madura, ada tidak pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan dalam segala hal, mungkin soal bisnisnya, mungkin soal mempertahankan karya jurnalistiknya atau bagaimana? Iya, yang sampai hari ini yang susah dilupakan bagaimana kita setiap bulan untuk bagi teman-teman takut tidak cukup keuangan, itu aja lah. Selama 7 tahun masih? 7 tahun. Seharusnya sudah lepas 3 tahun ke belakang misalnya, oh ini sudah tertata baik ekonominya, grafiknya bisnis sudah harus melonjak, logika bisnis seperti itu. Tapi karena ini juga berbenturan dengan situasi seperti ini 2020 dengan COVID-19, akhirnya kita juga mengalami babak belur, dan dia tetap aura yang dulu bagaimana teman-teman takut tidak cukup gaji dan segala macam itu masih kita menjadi bayangan. Itu kira-kira akibat karena independensi tadi atau karena apa? Kita melihatnya potensi Madura itu memang banyak yang perlu digali. Tapi kalau kita bicara tentang dunia bisnis murni yang berkaitan dengan jurnalistik agak susah. Saya belum menemukan ilmunya. Karena pendapatan Portal Madura terus terang itu banyak ditopang dari swasta. Orang melihatnya mungkin ini apalagi kalau tidak dengan pemerintah. Alhamdulillah 2020 ini kita porsi bisnis kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah di 4 kabupaten itu porsinya paling 10-20%. Sisanya semua dari swasta dengan membangun kemitraan. Misalnya kita pengiklan, dapat iklan misalnya, mohon maaf kita sebutkan misalnya kayak Blibli gitu kan, kayak Shopee, kayak Bukalapak, kayak Traveloka, terus grupnya JDID, kita juga dapat dari sana dong gitu kan. Nah ini yang saya lihat dari konten teman-teman yang posisinya semuanya di Madura tidak pernah digarap, dan itu alhamdulillah kita tergarap karena mereka melihat Portal Madura mungkin di sisi IT-nya mungkin oh ini layak atau enggaknya, karena ukurannya di situ gitu ya, iklan dari luar untuk masuk. Mas, kita fokus ke jurnalistik. Selama 7 tahun Portal Madura bagaimana upaya menjaga kualitas karya jurnalistik?
kita tetap ingat ke ini dari awal. Saya berangkatnya ini pelajaran dari sesepuh juga wartawan yang di Sumeneb itu Pak Denny, wartawan Jawa Pos. Saya 2 tahun itu dalam posisi diawasi dan dipantau. Saya yakin walaupun beliau tidak menyampaikan langsung. Karena setelah 2 tahun itu saya baru diminta untuk gabung ke BWI. Oh, itu saat berada di media apa? Dipantau oleh Di Radio Pesona pada waktu itu. Awal-awal. Jadi saya tidak bisa langsung masuk ke komunitas wartawan yang ada di Sumeneb pada waktu itu. Ya saya jalani sesuai dengan program saya, dan saya sering banyak diskusi dengan para senior. Ya senior saya artinya orang yang lebih awal terjun di lapangan. Bahasanya mungkin seperti itu. Ada Temi Andani yang kebetulan pada waktu itu juga di radio lokal, sekarang beliaunya ada di Berita Jatim. Selamat Hidayat pada waktu itu juga maksudnya di Radio Madura. 2 orang ini yang lebih awal terjun di lapangan untuk Sumeneb ya. Yang lainnya saya nggak ngerti, saya baru lahir dan saya banyak melakukan komunikasi dengan 2 orang ini, dan saya selalu minta bimbingan di lapangan, dan saya tidak malu salah nggak segala macam. Kadang namanya berita radio pada waktu saya print, mohon bimbingan salah nggak berita saya setiap hari seperti itu. Mas, ini menarik juga nih. Mungkin juga fenomena ini jadi pantauan teman-teman portal. Kan cukup banyak media. Kira-kira itu berpengaruh tidak sama kepercayaan pembaca terhadap sebuah berita? Sangat berpengaruh, saya lihat. Karena Begini, saya yakin netizen yang tiap hari bergelut di media sosial, Facebook, Twitter, dan segala macamnya itu, saya lihat mereka tidak bodoh. Saya lihat mereka cerdas gitu kan. Ketika salah penulisan saja, misalnya di portal Madura, di rumah misalnya, digabung, itu masih dikritisi, banyak email masuk. langsung ada email masuk? Ada email masuk. Dong, di rumah ini kan bla bla bla, gitu kan, dikritisi dari tata bahasa sering kita dikritisi. Ini berarti tulisan saya dibaca gitu. Nah, ketika ini sering masuk seperti ini, ada dikritisi oleh pembaca. Ya jangan gender dan jangan dilawan mereka gitu kan. Oh berarti ini kan pembaca portal Madura semuanya cerdas kan. Akhirnya kita pun cepat benar, Jadi bayangkan misalnya, makanya portal Madura yang hari ini tidak merebut kecepatan. Belum cepat-cepat, nggak mungkin. Kita pasti kalah dengan media yang lain yang sudah besar gitu kan. Kecepatan ya pasti di kom itu yang sudah ada di otak pembaca. Investigasi. Investigasi sudah melekat, ada titik, kira-kira seperti itu. Cuma untuk wilayah Madura kita mencoba membenahi, sudah kita jangan bermain di konten itu gitu. Yang penting ukuran kita sekarang menyajikan, menyuguhkan sebuah tulisan karya tulis jurnalistik itu sesuai dengan etika jurnalistik, dan jangan sampai berusaha meminimalisir kalaupun kesalahan tidak terlalu besar, kira-kira seperti itu. Saya melihatnya bahwa pengakuan perusahaan besar, baik itu di dunia jurnalistik atau juga publik, bagaimana kita mampu mempertahankan kualitas jurnalistik itu, saya pikir menjadi ujung tombak. Ya silakan mereka bermain kecepatan dan segala macam, isinya hancur, nggak tahu bagaimana tata bahasanya mereka. Ya kita tidak pernah Sumeneb misalnya, banyak media kita tersaingi, kita merasa tersaingi, enggak. Portal Madura justru senang. Artinya begini, pembaca akan ada pilihan, dan orang yang selalu meningkatkan kualitas dan selalu berusaha berbenah diri menyajikan dengan benar, saya pikir tidak akan pernah ditinggal orang. Oke, ini poin yang bisa saya tangkap dari jawaban terakhir. Kalau keliru dibenarkan ya. Semakin banyak media ternyata mempengaruhi kualitas karya jurnalistik. Ini kenapa bisa terjadi? Saya pikir semua teman-teman yang di lapangan berusaha berbenah, berusaha mencari berita yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan para pembaca. Cuman konsistensinya bagaimana berbenah diri itu yang kita butuhkan sebenarnya. Konsistensi berbenah diri maksudnya gimana? Ya belajar dong. Kita jangan merasa jagoan sendiri. Saya pun hari ini saya nggak punya apa-apa. Saya merasa masih kurang ketimbang kita mendingan para senior-senior yang ada di Surabaya, misalnya di Jawa Timur, teman-teman yang ada di Jakarta misalnya. Kok cepat ya di sana, kok cepat ini, kok cepat konten ini, kok cepat kayak gitu. Kita tiap hari berkeluh dengan itu gitu loh. Selalu harus berbenah. Oh saya masih lemah gitu. Nah, ini sebenarnya harus konsisten dong dengan kerjanya. Kalau memang jurnalis ya udah sekalian dalami, mandi sekalian, nikmati sekalian gitu. Kita jangan ngambang ya sebenarnya nulis di wartawan, habis itu udah selesai, nggak bisa. Sejauh ini dari pengamatan pribadi ada yang seperti itu? Saya pikir ini kembali ke sikap personalnya gitu ya. Pertanyaan saya sekarang sederhana,
Teman-teman yang jadi jurnalis itu hanya sekedar mencari berita atau tetap selalu berbenah diri, itu aja. Kan kuncinya di situ. Kalau misalnya teman-teman sepakat untuk selalu tetap berusaha dan berusaha bagaimana menjaga kualitas tulisan, maka otomatis kan dirinya harus dibenahi, kira-kira gitu. Nah, dalam hal jurnalistik ada tidak sih hal-hal yang sering diabaikan teman-teman akhir-akhir ini? Soal apa misalnya? Ada juga sih, saya pikir ya nggak tahu kepentingan, karena setiap redaksi pasti punya menu, punya apa namanya kebijakan, mesti ada gitu. Kita saja merasakan itu. Jadi ini kembali ke kualitas SDM teman-teman. Terus sama saya pribadi tetap berbenah, karena berbenah itu tidak cukup hanya sebatas di dunia akademiknya, tapi kreativitas cara melakukan komunikasi dengan orang itu yang tidak ada kitabnya, gitu kan? Flashback nih, kayaknya pertanyaan terakhir. Kalau dulu itu proses menjadi wartawan itu dan proses setiap hari bekerja jurnalistik sampai sekarang ada perbedaan atau tidak? Oh jauh, saya pikir jauh Apa berbeda. misalnya? Dulu, ini pengalaman saya pribadi, saya bisa untuk gabung langsung ke TWI masih harus menjalani, saya pahami bahwa saya diawasi itu selama 2 tahun. Saya baru bisa masuk ke Sebuah calon, calon. masih calon anggota. Jadi 2 tahun itu masih diawasi. Setelah 2 tahun kok saya dipanggil, kamu layak sudah, ayo gabunglah di PWI. Karena kenapa PWI? Orang-orang bertanya seperti itu kan. Gimana? Karena pada waktu itu di Madura nggak ada. Oke, organisasi wartawan. Organisasi wartawan yang nggak kemudian ada. diseleksi dengan benar ya, dalam artian ya. Iya, akhirnya saya oke lah masuk, saya disuguhin formulir dan segala macam itu. Loh, ini saya calon anggota, iya calon anggota. Kamu untuk menjadi anggota harus memulai dari ini dulu, kamu harus ikut safari jurnalistik. Dulu memang diskusi antar senior dengan para calon wartawan itu aktif, ketemu, kita diskusi, benahi beritanya, bla 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 bla, ini bla. Jadi diskusi ketika kita tidak hunting, diskusi itu jalan gitu ya. Diskusi santai aja sambil rokokan, ngopi, kadang di jalan di mana. Itu tetap berjalan. Dalam perkembangannya hari ini saya lihat teman-teman masih, saya nggak pernah ketemu teman-teman ngopi bareng diskusi bagaimana tulisanmu, bagaimana tulisanku, saling koreksi, itu saya jarang hari ini. Kalau dulu masih berjalan, kadang keesokan harinya dulu tulisannya itu kagak benar, dulu sebelumnya gini-gini, di mana sini bla bla. Itu ada saling koreksi antar teman, itu ada, dan itu bagian dari cara kita pada waktu itu untuk meningkatkan kualitas gitu. Yang paling terakhir, sekarang jumlah wartawan cukup banyak. Kemudian apakah itu ada anggapan menjadi wartawan itu gampang? Bagaimana pendapatnya? Ini konsekuensi dari reformasi, karena seleksinya tidak begitu ketat. Bukan persoalan menjadi wartawan itu gampang, bukan. Tapi ini kan konsekuensi dari era reformasi. Bagaimana cara membuat perusahaan media itu sangat terbuka gitu, sangat terbuka. Akhirnya otomatis ini juga butuh orang. Nah, bagaimana cara merekrut orang pun ini yang dituntut untuk cepat. Sehingga bagaimana cara mengukur kualitas itu berbeda. Nah, saya lebih suka dengan perusahaan-perusahaan besar yang misalnya dalam merekrut karyawan itu minimal harus S1. Bahkan kayak di PWI sekarang ditingkatkan lagi untuk menjadi anggota harus lulus UKAWI misalnya. Nah, ini sebenarnya filter bagaimana upaya bagaimana teman-teman yang ingin menjadi wartawan profesional itu sudah mulai difilter upaya untuk meningkatkan kualitas para tenaga jurnalis di lapangan. Soal cepat tidaknya menjadi proses menjadi wartawan, soal bagaimana berkualitas atau tidak, itu kita kembalikan pada niat masing-masing teman-teman. Ini dalam rangka dakwah, saya pikir. Di sisi lain juga bagaimana dengan kebijakan perusahaan medianya itu, saya pikir itu yang bisa melahirkan para jurnalis lapangan berkualitas. Karena perusahaan ini kan berbentuk. Kita yang perlu disadari sekarang bahwa menjadi wartawan itu masih dalam tanda kutip momok di tengah masyarakat, dan itu sangat negatif pemahamannya masyarakat awam. Momok maksudnya bagaimana? Jadi kalau sudah jadi wartawan yang terlintas, bukan memberitakan sebuah kejadian yang layak untuk dipublis. Tapi ketika ada wartawan mereka takut karena dia lanyala. Kadang orientasinya ini negatif, berkaitan dengan
uang, kan itu masih muncul di tengah-tengah masyarakat. Oke lah, itu bagian dari penilaian mereka, mungkin satu keterbatasan mereka memahami wartawan, atau memang ada pihak lain yang mengaku wartawan berperilaku tidak seorang wartawan di lapangan, kan bisa jadi tercipta opini itu. Tapi kita tidak harus harus galau, harus sakit dengan omongan mereka, dengan cara mempertahankan kualitas seorang jurnalis. Saya pikir itu yang akan menjadi jawaban. Bagaimana bisa mengurangi persoalan-persoalan momok itu? Yang bisa kita lakukan apa? Ini sekalian penutup nih. Kira-kira ini penutup nih. Kita kembalikan kepada niat masing-masing teman-teman. Ayolah kita menjadi jurnalis yang baik, tidak hanya sebatas mampu memberitakan sebuah peristiwa yang dianggap wah gitu kan, tapi kita sadar teman-teman di lapangan khususnya Madura pasti ada latar belakang santri. Saya yakin semuanya santri. Nah, ilmu santri itu ayo kita bareng-bareng jangan lupakan. Ini karena bagian dari dakwah kita mengeksplor Madura untuk Indonesia, untuk orang luar negeri juga, kira-kira gitu. Memang butuh sih kampanye bareng-bareng gitu ya, sama komunitas jurnalis, wartawan yang ada di masing-masing wilayah, khususnya di Madura ini. Mari kita bareng-bareng menyajikan kepada masyarakat bahwa wartawan itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang menyampaikan yang sebenarnya sesuai dengan fakta, kan gitu. Tidak ada ilmu jurnalistik yang jelek, saya pikir. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang diterima oleh masyarakat bahwa ini tidak baik, bukan ilmu wartawannya yang salah, tapi ini kembali ke kualitas teman-teman. Mungkin bisa saja satu karena teledor, bisa saja ada unsur ketidakmampuan dirinya, atau bisa saja ini ada unsur kesengajaan, kan kira-kira gitu. Banyak unsur lah ya. Iya, banyak unsur gitu kan. Tapi sepertinya kalimat terakhir cari aman. Baik, itu tadi KJS Talk bersama Mas Hartono. Dia adalah, saya bilang petinggi ya, petinggi Portal Madura dan sekaligus wartawan senior di Kabupaten Sumedang. Kita ketemu lagi di KJS Talk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih.